Tentu saja, Alex, langkah kaki terdengar menuruni tangga utama. Langkah yang tegas, berirama, dan penuh percaya diri. Itu Alex, suamiku. Selamat pagi, sayang. Sapanya dengan suara bariton yang selalu berhasil membuat jantungku berdesir pelan. Bahkan setelah 1 dekade pernikahan, aku membalikkan badan, menyambutnya dengan senyum terbaikku. Alex berdiri di ambang pintu dapur, sambil merapikan simpul dasinya. Dia tampak sempurna dalam balutan setelan jas biru tua yang membalut tubuh tegapnya. Rambutnya disisir rapi ke belakang, sedikit gel membuatnya tampak klimis dan rambutnya dikuncir 2 dengan pita merah muda. Hei, putri kecil Daddy. Alex langsung meletakkan tabletnya, merentangkan tangan untuk menyambut pelukan Luna. Melihat mereka berdua tertawa bersama, adalah pemandangan yang tak pernah gagal membuat mataku berkaca-kaca. Luna memiliki mata Alex, tajam namun hangat. Mereka adalah duniaku. Potret keluarga kecil kami sering terpajang di media sosialku Menue Ratusan. Suka dan komentar iri dari teman-teman lama. Couple goals, kata mereka. Keluarga cemara, aku tidak menyalahkan mereka. Dari sudut pandang manapun, hidupku memang terlihat tanpa celah. Dedi nanti jemput Luna tidak? Tanya Luna sambil mengunyah roti selainya. Maaf sayang, hari ini Pak Ujang yang jemput ya. Dedi harus kerja cari uang buat beli mainan Luna, jawab Alex sambil mencubit hidung mancung putrinya. Luna cemberut sedikit, tapi dia anak yang pengertian. Oke. Tapi janji akhir pekan kita ke kebun binatang? Janji, kata Alex mantap. Sarapan berlangsung hangat seperti biasa. Pembicaraan ringan tentang rencana sekolah Luna dan menu makan malam mengisi udara. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada perdebatan tentang uang. Tidak ada kecurigaan. Rumah tangga kami berjalan seperti mesin jam Swiss
Wajah kami memerah karena dingin, tapi mata kami bersinar penuh kebahagiaan. Alex merangkulku dan Luna dengan erat, seolah mendeklarasikan pada dunia bahwa kami adalah miliknya. Aku menatap wajah Alex dalam foto itu. Wajah yang begitu familiar, setiap garisnya telah kuhafal di luar kepala. Pria yang tidak pernah menyembunyikan kata sandi ponselnya dariku setidaknya yang kutahu. Pria yang selalu mentransfer uang bulanan tepat waktu, bahkan sebelum aku memintanya. Pria yang tidak pernah pulang dengan bau parfum wanita lain. Nyonya, ada surat tagihan yang terselip di bawah pintu. Suara Bi Inah membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Oh, taruh saja di meja kerja Bapak, Bi. Seperti biasa. Tapi Nyonya, Bi Inah tampak ragu, memegang amplop coklat panjang itu dengan ujung jarinya. Ini ada stempel merahnya, sepertinya dari bank. Tapi bukan bank yang biasa Nyonya pakai. Dahiku berkerut. Aku berjalan mendekat dan mengambil amplop itu.
tanah warisan orang tuaku, dan dana darurat keluarga. Semuanya lenyap. Aku segera memeriksa riwayat transaksi. Selama 6 bulan terakhir, terjadi penarikan besar-besaran dan transfer berkala ke sebuah rekening atas nama yang tidak kukenal atau mungkin rekening baru milik Alex sendiri yang selama ini ia sembunyikan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bisikku parau. Berusaha menyangkal kenyataan pahit yang terpampang di depan mata. Aku berlari kecil menuju ruang kerja Alex, mengabaikan suara pintu kamar mandi yang terbuka. Aku harus memastikan satu hal lagi. Dengan tergesa-gesa, aku mengobrak-abrik laci mejanya. Mencari map merah tempat kami menyimpan dokumen aset berharga. Map itu ada di sana, tetapi isinya kosong. Sertifikat rumah ini, surat kepemilikan mobil, bahkan logam mulia yang kusimpan di brankas kecil, di balik lemari buku semuanya, rape. Sebagai gantinya, aku menemukan sebuah amplop coklat dari notaris yang terselip di bawah tumpukan majalah otomotif. Aku membukanya dengan tangan yang semakin tak terkendali. Isinya adalah salinan akta jual beli rumah ini. Rumah tempat kami membangun mimpi, tempat Luna tumbuh besar, ternyata sudah bukan milik kami lagi sejak 2 minggu yang lalu. Alex telah menjualnya tanpa sepengetahuanku, memalsukan tanda tanganku, atau entah tipu daya apa yang ia gunakan. Di lembar berikutnya, ada bukti transfer dana hasil penjualan rumah ke rekening luar negeri. Lututku lemas. Aku merosot ke lantai dingin ruang kerja, dikelilingi kurtes-kertis yang menjadi bukti kejahatan suamiku sendiri. Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini adalah perampokan terencana. Alex tidak hanya ingin meninggalkan aku demi wanita bernama Sofia itu. Dia berniat menghancurkanku perlahan, membiarkan aku dan Luna tanpa rumah, tanpa uang, tanpa masa depan. Sayang, kamu di mana? Suara Alex terdengar dari ruang tengah, santai, seolah tidak ada dosa yang ia pikul di pundaknya. Suara yang dulu selalu menjadi tempatku pulang.
kini terasa seperti labirin kosong. Di ruang keluarga, aku melihat koper Alex yang sebagian terbuka. Beberapa pakaian telah diambil. Dia benar-benar bersiap pergi. Tanganku mengepal. Dia pikir aku akan menyerah. Dia pikir aku akan menangis, mengemis, lalu menerima nasib. Pria itu lupa satu hal penting, aku adalah ibu dari anaknya. Dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang lebih berbahaya daripada seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Aku duduk di sofa, mengambil ponselku sendiri, dan mulai berpikir jernih untuk pertama kalinya sejak surat bank itu tiba. Aku tidak boleh bertindak ceroboh. Alex pintar, dia konsultan keuangan. Dia tahu cara menghilangkan jejak. Jika aku menyerang sekarang dengan emosi, aku pasti kalah. Aku harus cerdas. Aku membuka email lamaku, mencari dokumen apapun yang mungkin pernah dikirim Alex padaku. Kontrak, laporan keuangan, atau sekadar notifikasi bank. Satu persatu kubaca dengan teliti. Banyak yang tidak kupahami, tapi aku menyimpannya. Aku memotret dokumen-dokumen yang kutemukan di rumah, mencadangkannya ke penyimpanan awan dengan kata sandi baru. Setiap klik terasa seperti membangun kembali diriku yang hancur. Pukul 2 dini hari, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berpikirlah rasional, Elara. Jangan buat masalah. Kecil yang tersembunyi di balik lukisan abstrak di ruang kerja. Lemari itu terkunci, tapi aku tahu kombinasi kuncinya. Tangan ini pernah memutarnya ratusan kali atas perintah Alex sendiri. Saat pintu besi terbuka, aku tidak terkejut melihatnya kosong. Sertifikat, dokumen penting, semuanya telah disapu bersih. Namun aku tidak datang ke ruang ini untuk menangis. Aku membuka laptop pribadiku, meletakkannya di atas meja kerja, lalu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku duduk di kursi Alex. Kursi yang selama ini menjadi simbol kendali dan kekuasaan. Duduk di sana terasa aneh, tapi juga membangkitkan sesuatu dalam diriku. Aku mulai dari hal paling sederhana, email. Aku mengetik nama Alex di kolom pencarian. Puluhan email lama
Tunjukkan catatan dan dokumen yang telah kukumpulkan seharian ini. Hendra membaca dengan saksama. Wajahnya serius. Beberapa kali alisnya terangkat. Namun ia tidak memotong ceritaku. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, ia menutup map itu perlahan. Suami Anda sangat cerdas, katanya akhirnya. Tapi dia membuat satu kesalahan besar. Apa itu? Tanyaku pelan. Ia meremehkan Anda. Jawabnya mantap. Dan itu memberi kita celah. Jantungku berdegup lebih kencang. Kasus ini tidak akan mudah, lanjut Hendra. Akan panjang, melelahkan,
keluarganya, hari ini berdiri tegak di pihakku. Tergugat, Saudara Alexander Pratama, diwajibkan mengembalikan sertifikat rumah atas nama penggugat, menanggung seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini, serta membayar ganti rugi material dan imaterial sesuai dengan tuntutan. Suara hakim itu terdengar, bagaikan musik terindah yang pernah kudengar. Aku menoleh ke arah meja seberang. Alex, pria yang dulu berjalan dengan dagu terangkat dan tatapan meremehkan, kini duduk terpaku di kursinya. Wajahnya pucat pasi, seputih kemeja mahal yang ia kenakan ke meja, yang mungkin sebentar lagi tak akan mampu lagi ia beli. Bahunya merosot, runtuh di bawah beban kenyataan, bahwa ia telah kalah, bukan hanya kalah dalam persidangan. Ia kalah dalam permainan ego yang ia ciptakan sendiri. Segala arogansi yang selama ini menjadi tamengnya hancur. Rumah itu, rumah yang kami bangun bersama, yang sempat ia rampas, dan ia jadikan sarang pengkhianatan. Kini, rumah itu kembali menjadi milikku sepenuhnya. Aku membuka pintu utama. Aroma ruangan yang familiar namun asing menyapaku. Ada jejak-jejak kehadiran orang lain di sini, parfum Sofia yang tertinggal samar di udara, tatanan perabot yang diubah. Tapi itu tidak akan lama. Aku berjalan menyusuri setiap ruangan, ruang tamu, dapur, hingga kamar utama. Aku membuka tirai lebar-lebar, membiarkan cahaya matahari sore masuk, menghalau kegelapan yang mengendap. Besok, aku akan menyewa jasa pembersih profesional. Aku akan membuang semua barang yang disentuh oleh mereka, mengganti cat dinding, dan mengisi rumah ini dengan energi baru. Rumah
musuh dengan tangan sendiri, melainkan hidup bahagia dan sukses di atas puing-puing keraguan mereka. Dan itulah yang akan kulakukan. Aku menutup mata dengan hati yang penuh, siap menyambut pagi pertama dari sisa hidupku yang gemilang.